Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ila dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Wa bi sahbi sadri wa yassir amri wa hludatan lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zuqna fahman wa amalan taqabbalan. Amin. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di kajian rutin kita, yaitu kajian fikih muamalah. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita minggu kemarin mengenai riba. Ya, kemarin kita sudah bahas dari sisi definisi, dari sisi benda-benda atau barang-barang yang dikategorikan barang-barang beresiko terkena riba, atau dalam istilah seringkali disebut sebagai barang ribawi, dan kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah mana yang disebut sebagai riba. Nah, sekarang kita akan sedikit merumuskan, ya, membuat merumuskan kaidah-kaidah untuk menghindari riba, gitu ya, untuk menghindari riba. Jadi untuk menghindari riba, maka kita bisa rumuskan ada 4 kaidah besar, 4 bagian, gitu ya. Ada 4 bagian. Ya. Bagian pertama ini adalah jika melibatkan benda ribawi sejenis, gitu ya. Perlu penjelasan lebih lanjut nggak? Jadi untuk menghindari riba, ketika transaksinya melibatkan, nah ini saya tambahin transaksi ya, biar lebih mudah. Ya. Ketika transaksi melibatkan benda ribawi yang sejenis, kita kemarin sudah bahas ada 6 benda ribawi. Ada zahab, fiddah, ada emas, ada perak, ada bur, syair itu jenis gandum, ada tamar itu kurma kering, ada milh itu garam. Ada 6 benda itu. Artinya ketika transaksi melibatkan benda ribawi sejenis, artinya pertukaran antara emas dengan emas, antara perak dengan perak, antara bur dengan bur, antara tamar dengan tamar, syair dengan syair, atau garam dengan garam, ya. Jadi dia masuk 6 kategori tadi dan ditukar dengan benda yang sama, meskipun mungkin beda varietas. Contohnya kurma khalas ditukar dengan kurma jenis kurma barami, gitu ya. Itu kita anggap itu dianggap sejenis. Kenapa? Karena sama-sama kurma, ya. Antara garam masak, garam bubuk yang sudah halus, dengan garam gerosok, tapi dia masih satu jenis garam, itu kita anggap satu jenis, dan mereka adalah benda ribawi, kan, gitu ya. Maka ketika melibatkan benda ribawi yang sejenis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah kesamaan ukuran atau takaran atau timbangan. Gitu ya. Jadi ketika melibatkan benda ribawi sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka yang pertama harus dipastikan adalah kesamaan takaran. Meskipun itu satu garam garam halus, yang satu garam gerosok, tetap dia harus memiliki kesamaan ukuran.
Nggak boleh 1 kilogram halus ditukar dengan 2 kilogram gosok, nggak boleh. 1 kurma mahal ditukar dengan 1 kurma murah, nggak boleh, gitu ya. Jadi dianggap satu bagian, dianggap itu barang yang sama. Oke ya, jadi barangnya ini umum, kurma, apapun jenisnya, apapun varietas kurmanya, termasuk juga emas. Ya, yang dilihat adalah kandungan emasnya, bukan bukan cuma gramnya, kan emas itu ada karatnya gitu ya. Yang dilihat emasnya, ya. Tapi bentuknya itu tidak kemudian membuat perbedaan. Dia tetap harus sama ukuran, takaran, timbangan, gitu ya. Jadi satu yang paling mudah itu kan yang kita tahu mungkin kurma. Kurma harganya macam-macam, ya. Kurma harganya macam-macam. Ada kurma yang mahal, gitu ya. Ada kurma yang murah. Ada kurma seperti kurma ajwa itu lumayan harganya tinggi, atau kurma-kurma murah seperti kurma kurma kholas gitu ya, yang harganya lebih murah. Itu kalaupun ditukar karena dia satu jenis, sama-sama kurma, maka dia harus sama ukuran, takaran, timbangan. Kenapa seperti itu? Karena hadisnya sudah memberikan aturan yang jelas. Ketika melibatkan 6 benda tadi ditukarkan dengan benda yang sama, ya kan, adzahabu bidzahabi, al-fiddatu bil fiddati, dan seterusnya, itu harus sawaun bisawain, mislan bimislin, yadan biyadin, gitu ya. Maka kesamaan ukuran, takaran, timbangan ini menjadi harga mati, nggak boleh nggak boleh ditawar lagi, gitu ya. Nggak boleh ditawar lagi. Ketika ada perbedaan, maka ini masuknya adalah riba. Yang kemarin sudah kita bahas, sebutnya riba fadl, gitu ya. Kaidah yang kedua adalah kontan, atau bahasa kita apa sekarang, cash and carry, gitu ya. Gitu ya, kontan. Artinya tidak boleh akadnya hutang. Ya, ketika melibatkan ini tadi, kalau dalam bahasa apa disebutkan yadan biyadin tadi, gitu ya. Yadan biyadin, artinya dia diminta kontan. Yang ketiga, ini juga masuk yadan biyadin. Di sini adalah langsung serah terima. Sebelum pisah majelis. Oke ya. Nah, ini yang dimaksud yadan biyadin. Akadnya memang akad transaksi tunai, dan transaksinya langsung diselesaikan saat itu juga serah terimanya. Kan ada yang namanya tunai, kita ini transaksinya tunai, tapi ada jeda. Dia keluar dulu, pergi dulu, sore baru diantar, nggak boleh. Gitu ya. Ini khusus barang ribawi sejenis. Kalau nuker emas dengan emas harus langsung. Ya, nuker uang dengan uang juga sama, harus langsung. Ya, jadi nggak boleh dijeda, sama sekali nggak boleh jeda. Harus tunai, kontan, gitu ya, langsung serah terima. Bahasa kontan, cash and carry, bahasa kita tunai, gitu ya. Ini adalah kaidah ketika transaksinya melibatkan benda ribawi yang sejenis. Jadi 3 ini, karena hadisnya sendiri nyebutkan 3, meskipun melibatkan 3 ini dalam bahasa kita bisa kita pecahkan menjadi 3 kaidah ini. Ya, sawaun bisawain, mislan bimislin, dan biyadin, ini 3 ini. Ada kesamaan ukuran, takaran, timbangan, dia harus kontan atau tunai atau cash and carry, dan dia langsung serah terima sebelum pisah majelis. Nggak boleh dijeda dengan apapun, nggak boleh berpisah. Ketika dia berpisah, maka di situ ada resiko, gitu ya, ada resiko. Bisa resiko terlibat riba atau dianggap transaksinya batal. Ya, dianggap transaksi batal. Yang repot adalah ketika itu sudah salah satunya diserahkan. Nah, ini malah jadi bermasalah nanti. Jadi ini hanya melibatkan 6 benda yang sudah kita spesifikasikan di pertemuan minggu kemarin. Yang kedua, ya, ketika
ini ya. Ketika transaksinya melibatkan benda ribawi beda jenis. Nah, gitu ya. Melibatkan benda ribawi beda jenis. Maka yang dimaksud di sini adalah ketika bendanya itu salah satunya atau keduanya masuk dalam kategori benda ribawi tapi jenisnya beda. Nukar kurma dengan emas. Sama-sama benda ribawi, tapi dia beda jenis, gitu ya. Dia beda jenis, gitu ya. Nah ini kedua ini kaidahnya nanti beda, ya. Kedua ini kaidahnya beda, gitu ya. Jadi khusus melibatkan benda ribawi tapi beda jenis. Dua-duanya masih masuk di situ, tapi jenisnya beda. Jadi dalam hadisnya sendiri dikatakan idah talafat, kalau ada perbedaan, gitu maka boleh, gitu. Tapi syaratnya adalah ya dan biadin, tetap dia harus tunai, kontan, ya. Syarat pertama dia harus tunai atau kontan, ya, cash and carry, gitu ya. Jadi akadnya ketika itu melibatkan benda ribawi yang beda jenis, itu tetap kaidahnya nggak harus mislan bimislan, karena memang beda jenis, boleh. 1 kilo kurma kan nggak mungkin ditukar sama 1 kilo emas, ya. Nggak mungkin ditukar sama 1 gram emas juga kayaknya kebanyakan, gitu ya. Mungkin 1 kilo kurma setara dengan 1 gram perak mungkin, ya. Itu boleh, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah karena beda ukuran, beda barang. Tapi tetap kaidahnya harus tunai, ya, karena ini melibatkan benda, kedua-duanya melibatkan benda ribawi, gitu ya. Kaidah yang kedua adalah serah terima sebelum pisah majelis. Nah, jadi kaidah ya dan biadin atau tunai itu bukan hanya transaksinya harus tunai. Akad transaksinya bukan akad transaksi hutang, tapi memang secara real transaksi itu, pertukaran barangnya dilakukan saat itu juga, nggak ditunda, nggak boleh terpisah, gitu. Yang satu pulang dulu, yang satu masih ngurusin urusan lain dulu, itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh seperti itu. Maka ini kaidahnya agar kita bisa menghindari riba untuk benda-benda ribawi, ya, baik benda ribawi yang sejenis, pertukaran benda ribawi yang sejenis, atau pertukaran benda ribawi yang beda jenis, itu ya, pertukaran benda ribawi yang beda jenis. Nah, ini yang bisa kita ambil kesimpulan dari benda ribawi, dan ini harus hati-hati. Kenapa? Karena memang bendanya sedikit tapi fatal akibatnya, ya, fatal akibatnya. Dan kita paling sering ketemu punya masalah itu di dua sebenarnya, ya. Urusannya sama garam, yang kedua sama kurma, ya. Ketika kita beli garam, beli kurma, maka hati-hati, gitu ya, maka hati-hati, gitu. Karena dia memang kaidahnya yang tepat, dia harus cash and carry, ya, ketika dia ditransaksikan, gitu ya. Apalagi tukeran kurma dengan kurma, itu masuknya ke yang atas, nggak boleh beda, meskipun beda jenis, beda varietas kurmanya, gitu ya. Jadi hati-hati. Termasuk juga uang, pertukaran uang, gitu ya, sama. Itu kita sudah bahas kemarin, ya. Kalau untuk uang dia ada kaidahnya yang lebih detail lagi, ya. Untuk uang ada kaidahnya yang lebih detail lagi, tapi kurang lebih sama dengan ini, gitu ya. Nah, yang ketiga, maka kita akan berhadapan dengan transaksi barang non ribawi tapi sejenis. Nah, kaidahnya seperti apa? Barangnya barang non ribawi, tidak termasuk 6 tadi, tapi sejenis. Sejenis artinya bisa jadi sama persis,
Bisa jadi dalam jenis yang sama beda varietas. Kayak tadi, kalau tadi kan contohnya misalnya antara kurma dengan kurma dia berribawi. Kita contohlah yang dia nggak masuk itu tapi bisa sejenis. Orang nuker mangga dengan mangga. Nah, hati-hati ini. Ya, ini lagi musimnya soalnya. Jeruk dengan jeruk gitu ya. Bukan jeruk ya, pertukaran jeruk dengan jeruk atau pertukaran mangga dengan mangga, tapi beda varietas. Yang satu mangga gadung, yang satu mangga golek, misalnya ditukarkan. Kaidahnya seperti apa? Kalau dia benda ribawi kan harus sama, sekilo ditukar sekilo, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi dia benda non ribawi, harus seperti apa? Maka kaidah yang harus kita perhatikan pertama adalah jika ukuran atau timbangan atau takaran itu berbeda, nah, maka harus kontan, tunai, dan serah terima sebelum pisah majelis. Nah, maksudnya seperti apa? Contoh gini, saya mau nuker 1 kilo mangga gadung dengan mangga golek, biasanya mahalan mana di pasaran? Nggak hafal, saya nggak ngerti ya. Kita sekedar contoh aja ya. Saya mau tukar 1 kilo mangga gadung dengan 2 kilo mangga golek. Berarti kan dia barang non ribawi tapi sejenis, sama-sama jenisnya mangga. Dan di sini memenuhi klausul pertama, ukuran, takaran, timbangan ini berbeda. Padahal satu jenis. Nah, ini gimana? Boleh dilakukan tapi harus tunai, kontan, dan harus langsung serah terima. Kenapa seperti itu? Karena para ulama merumuskan kalau barang yang sama ditukar dengan tukaran yang berbeda dan di situ ada jeda waktu, nah inilah termasuk riba. Karena dianggap ada tambahan yang tadi 1 kilo jadi 2 kilo karena di situ ada jeda waktu. Maka ketika dia berbeda takaran timbangannya, maka dia harus tunai, kontan, langsung serah terima saat itu juga, untuk menghindari riba, gitu ya, untuk menghindari riba tadi, gitu ya. Riba karena jeda waktu tadi, gitu ya, karena jeda waktu. Tapi, ya, jika ukuran atau timbangan atau takarannya sama, maka dia boleh tidak tunai, gitu ya. Gitu ya. Kalau sama jeruk jeruk Medan dengan jeruk jeruk apa lagi ya yang biasa di pasaran, jeruk Brastagi gitu ya, jeruk Brastagi jeruk Medan ya. Jeruk apa? Jeruk Brastagi ditukar dengan jeruk lemon, sama-sama jeruk, tapi tukarannya yang 1 kilo, yang 1 kilo. Berarti kan dia memenuhi kaidah kedua, dia barang non ribawi, barangnya sejenis, takaran timbangan ukurannya sama. Nah, kalau sama, ini nggak ada resiko terkena riba, maka boleh, mau tunai boleh, mau dihutang boleh, mau ditunda serah terimanya boleh, mau langsung serah terima di situ juga boleh, nggak ada masalah. Itu ya, nggak ada masalah. Itu ya, kaidahnya seperti itu. Jadi transaksi barang non ribawi sejenis, dia dilihat dari timbangannya, gitu ya, dari pertukarannya. Kalau pertukarannya dia nggak imbang, ini harus cash. Kalau pertukarannya imbang, boleh nggak cash, gitu ya. Jadi kaidahnya seperti itu. Karena nantinya kita termasuk yang kemarin ada pertambahan karena penundaan waktu. Nah itu yang nggak boleh.
gitu ya. Nah, yang keempat adalah transaksi barang non ribawi beda jenis, gitu ya. Maka di sini boleh sama atau beda timbangannya, takaran, ukuran, boleh cash, tunai, boleh hutang. Nah, itu ya. Jadi kalau yang keempat ini adalah pertukaran umum, jual beli ya, pertukaran transaksi yang umum. Dia tidak melibatkan barang ribawi dan barangnya beda jenis. Nah, transaksi yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang paling umum nomor 4 ini kan. Benar ya? Yang paling umum nomor 4, kita umumnya nukernya barang beda. Dan yang paling sering barang yang bukan kategori barang ribawi 6 tadi, gitu ya. Sehingga memang lebih banyak yang tidak terikat dengan aturan menjauhi riba ini, gitu ya. Tapi tetap kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ada barang-barang yang termasuk kategori ribawi ini, gitu ya. Ini cerita dari sisi transaksi barangnya ya. Sedangkan akad ribanya kemarin sudah kita bahas. Yang disebut akad riba kayak apa, gitu ya. Baik riba karena di situ ada penundaan waktu, baik riba di situ karena ada perbedaan jenis jenis barang ini, gitu ya. Perbedaan takaran barang. Ada riba karena pinjaman uangnya kan, gitu ya. Ada riba karena penundaan satu lagi namanya. Jadi ketidakjelasan waktu atau ketidakjelasan harga kan, gitu ya. Jadi ada 4 jenis riba yang sudah kita bahas kemarin. Yang paling umum, gitu ya, yang disebut sebagai riba nasiah. Riba nasiah itu adalah tambahan yang diberikan seseorang karena ada penundaan waktu, baik nunda barang, nunda bayar hutang, gitu ya. Baik itu karena memang kalau hutang uang itu beda, itu nanti masuknya adalah riba qard disebutnya ya. Riba nasiah itu ketika ada penundaan, beli barang belum dibayar ya, janji 1 bulan ternyata belum ada uangnya, dikasih tenggat waktu tambahan 2 bulan tapi minta tambahin 10%. Nah, ini adalah riba nasiah, model seperti itu. Yang kedua adalah riba fadl. Riba fadl kayak apa? Riba fadl ini urusannya dengan benda ribawi. Benda ribawi sejenis ditukarkan satu lebih banyak dengan yang lain. Seperti pertukaran mata uang yang nggak seimbang itu. Ya, uang 10.000 ditukar dengan recehan dikurangin. Nah, itu riba fadl masuknya, kan gitu ya. Itu riba fadl. Nah, yang ketiga adalah ribayat. Ribayat itu adalah riba yang terkait dengan transaksi yang belum selesai. Transaksinya itu sudah dianggap selesai padahal belum clear masalah kejelasan harga maupun serah terima barang. Barang sudah diambil, harganya belum jelas, sudah ditinggal. Nah, ini ribayat ini, gitu. Atau sebaliknya, gitu ya. Dia dianggap sudah sudah bayar tapi belum jelas barang itu ada atau enggak, diterimanya kapan itu enggak jelas. Nah, itu juga sama masuknya ribayat. Dan yang terakhir yang paling juga banyak adalah riba qard. Riba qard itu riba karena pinjam meminjam uang. Kalau saya pinjam 1 juta maka kembalikannya harus 1.100.000. Itu riba qard. Sekarang di dunia kapitalis seperti sekarang itu ribanya double. Riba qard dan riba nasiah. Pinjam uang 1 juta, ngembalikan 1.100.000, kalau telat ditambahin lagi. Benar ya? Nah, riba qardnya dapat, riba nasiah dapat. Padahal dosa paling ringan ya, dosa paling ringan dari orang yang melakukan riba itu
sama seperti orang yang menzinai ibunya sendiri. Nah, kalau double kayak apa? Gitu ya. Kalau double kayak apa? Naudzubillah gitu ya. Jadi memang kita butuh hati-hati menyikapi hal-hal yang terkait dengan riba. Maka kaidah ini bisa kita gunakan dalam transaksi kita sehari-hari. Barangnya apa, sejenis atau enggak, apa yang mesti kita lakukan untuk menghindari riba secara umum ketika melibatkan benda. Ketika melibatkan transaksinya, kemarin kita sudah bahas cukup panjang lebar kaidah-kaidahnya ya. Mungkin itu bahasan kita, kaidah ini mudah-mudahan bisa kita praktekkan.